Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Raini dari Universitas Muhammadiyah Nrekang, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nomor induk mahasiswa 732186201008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau meresum tugas AIK saya mengenai ibadah, sholat, puasa, dan haji. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Materi yang pertama yaitu ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah adalah kegiatan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, memohon kebaikan dan perlindungannya. Pengertian ibadah secara etimologi berasal dari kata ab yang artinya abdi, hamba, budak atau pelayan. Jadi ibadah berarti pengabdian, penghambaan, pembudakan, ketaatan atau merendahkan diri. Selanjutnya, konsep ibadah. Konsep ibadah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu mahda dan gairu mahda. Mahda yaitu ibadah mahda adalah macam ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dalam kata lain, ibadah mahda adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Yang kedua, gairu mahda. Ibadah gairu mahda atau umum atau muamalah merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan antara sesama manusia atau hubungan horizontal. Tujuan ibadah yaitu membersihkan dan menyucikan jiwa, memberikan ketenangan hidup, membersihkan lahir maupun batin agar mendapatkan ketenangan jiwa untuk mendapatkan hidup yang tenang. Materi yang kedua yaitu salat. Pengertian salat. Salat merupakan bahasa, adalah berdoa atau memohon. Dalam ilmu fikih, salat adalah suatu macam atau bentuk ibadah yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi salat ialah suatu ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim berupa suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam disertai syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan. Tujuan salat, seseorang menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat ketenangan dan ketentraman hati dalam menjalani hidup, menjaga hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong untuk mengetahui dan mengikuti tuntunan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dapat membentengi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Syarat sah salat, mengetahui waktunya, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Rukun salat, niat, berdiri bagi orang yang puasa, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku serta tumaknina. Materi yang ketiga yaitu puasa. Pengertian puasa menurut bahasa yaitu al-imsak, menahan diri dari sesuatu. Adapun pengertian menurut syari yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Namun secara implisit dalam puasa terdapat dua nilai yang menjadi parameter antara sah atau tidaknya puasa seseorang, yaitu nilai formal dan nilai fungsional. Syarat wajib puasa: 1. Islam, 2. Balik dan berakal sehat. Tanda-tanda balik yaitu berumur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, pernah mimpi basah baik laki-laki maupun belum berumur 15 tahun bagi perempuan. Tujuan dan fungsi puasa. Tujuan puasa adalah mencapai derajat takwa. Ini dikatakan dalam sebuah ayat Al-Quran yang memerintahkan orang yang beriman untuk berpuasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Fungsi puasa yaitu dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh, melatih kesabaran, dan lebih banyak bersyukur. Kita melangkah ke materi yang keempat yaitu haji. Pengertian haji.
Haji secara bahasa bermakna sengaja untuk pergi atau berkunjung. Secara istilah, haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Hukum haji. Hukum ibadah haji menurut ijma ulama adalah farduan. Wajibnya di sini adalah bagi yang sudah mampu sekali seumur hidup. Syarat haji yang pertama yaitu beragama Islam atau Muslim. Yang kedua, balik sehat. Yang ketiga, jasmani dan rohani. Keempat, merdeka. 5, mampu. Rukun haji adalah perbuatan atau lisan, hati atau badan yang harus dilakukan seseorang yang sedang melakukan ibadah haji dan juga tidak bisa diganti dengan yang lain atau membayar dam. Yang termasuk dalam rukun haji ini adalah ihram, wukuf, tawaf atau ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Mungkin sampai di sini penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.